Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Nah, di sini Ibu sudah menayangkan teks prosedur. Siapa yang tahu apa itu teks prosedur? Saya, Bu. Ya, silakan. Prosedur itu adalah teks yang berisi tentang cara melakukan sesuatu, misalnya cara memasang lampu, Ya. cara memasak nasi goreng, ataupun cara untuk memasang meja misalnya. Ya, betul sekali. Terima kasih Mbak Amarta. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang teks prosedur, struktur kebahasaan, dan kaidah kebahasaan. Nah, untuk selanjutnya ada struktur teks prosedur. Ada 4 jenis. Yang pertama judul, tujuan, bahan dan alat, dan langkah-langkah. Untuk selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Nah, ini ada 2, konjungsi temporal dan kata kerja imperatif. Untuk yang pertama, konjungsi temporal, ada konjungsi selanjutnya, kemudian, lalu, berikutnya, dan setelah itu. Untuk kata kerja imperatif, memiliki makna ajakan, perintah, dan harapan. Untuk contohnya, untuk kata kerja imperatif disertai dengan imbuhan kan, i, dan lah. Nah, ini untuk contohnya ya. Terlihat ya anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak terlihat? Ya, sebentar ya. Baik, Bu. Sudah terlihat? Nah, di sini ada teks prosedur cara menyeduh kopi. Itu untuk judulnya. Kemudian di bawahnya ada minum kopi sebelum berolahraga ternyata mempunyai manfaat dan bla bla bla, itu termasuk tujuan. Kemudian ada bahan dan alat dan langkah-langkah. Untuk anak-anak bisa membaca sendiri ya. Nah, selanjutnya ini anak-anak sudah duduk per kelompoknya ya. Sudah. Nah, silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan mengambil nomor undian. Ayo, anak-anak. Sekarang, Bu. Ya, ayo Mbak Cindy. Ini ya, sekalian LKPD-nya sebentar. Ini Mbak Amarta. Dari kelompok 3 juga. Iya, silakan. Terima kasih. Ya. Duduk atau bagaimana? Ya, silakan duduk anak-anak. Nah, setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD ya, anak-anak. Sudah, Bu. Nah, silakan bisa dilihat untuk LKPD-nya ada judul teks prosedur. Silakan anak-anak membuat teks prosedur sesuai dengan judul, kemudian menganalisis sesuai yang ada di tabel ya. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit ya, cukup? Tidak, 10, Bu. Baik, 10 menit. Silakan anak-anak mengerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, Bu. Silakan.
Mbak? Sudah Bu, sudah selesai. Iya. Tunggu teman-temannya dulu ya. Iya Bu. Oke, iya Bu. Gimana Mbak? Ini dikerjakan juga Bu. Iya Mbak. Ya Bu, baik. Izin bertanya, Ya silakan Mbak. kalau ini kan ada konjungsi temporal, tapi di dalam teksnya tidak ada, berarti tidak usah dimasukkan. Iya. Anak-anak, kalau di dalam teks prosedur yang kalian buat tidak ada konjungsi temporal atau kata kerja imperatif, kalian bisa kasih strip ya. Paham anak-anak? Paham. Baik. Iya, sama-sama Mbak Lutfiana. Sudah semua anak-anak? Belum Bu. Ya. Yang mana Mbak yang kesulitan? Ini Bu, Mbak Angel kesulitan. Ya, sebentar ya. Yang mana Mbak? Ini bahan dan peralatannya berarti ini ya Bu. Ya. Ini. Oh, pulpennya mana Mbak? Sebentar, Ya. saya mengambil dulu. Gelap tenang. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah Bu. Sudah ya? Kelompok 2 sudah? Untuk kelompok 2 gimana? Sudah Bu. Sudah ya? Ya. Nah, kalau sudah untuk kelompok 1 silakan perwakilan untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompoknya. Silakan. Iya Bu. Ya. Di sebelah situ ya Bu. Ya, silakan Mbak. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tugas yang Ibu Ani berikan. Di sini kelompok 1 ada saya sendiri, Amarta Hurmadansyiro, ada Mbak Angelia di sebelah sana, dan Mas Rifki dan Mbak Bella. Di sini saya membuat teks
teks apa tadi Bu? Teks prosedur. Iya, teks prosedur cara memasak telur goreng. Ini ada di gambarnya, saya berikan gambar teman-teman. Saya bacakan terlebih dahulu. Cara memasak telur goreng. Telur menjadi salah satu bahan makanan dan bisa diolah menjadi berbagai makanan lezat dan menggugah selera. Salah satu menu telur yang paling digemari adalah telur ceplok. Di sini saya sudah menuliskan bahannya. Yang pertama, 1 butir telur, sejumput garam, sejumput kaldu penyedap bumbu, minyak goreng secukupnya. Langkah-langkah: panaskan wajan yang telah diberi sedikit minyak. Kemudian pecahkan telur ke dalam wajan. Yang kedua, taburi garam dan kaldu penyedap bumbu secukupnya di atas telur. Yang nomor 3, masak dengan api kecil agar telur ceplok tidak mudah gosong. Yang keempat, balik telur hingga bagian bawahnya telah matang. Yang kelima, lalu angkat telur ceplok yang telah matang. Sajikan selagi masih hangat. Analisisnya juga Bu. Analisisnya bisa dilewati. Untuk yang dibaca bisa ini ya Mbak. Langsung ke kaidah kebahasaan. Silakan Mbak. Ya. Coba Bu, tadi kelompok saya belum menyelesaikan Bu. Oh belum ya Mbak. Sebentar ya. Silakan Mbak. Saya Kalau- di sini ya Bu. Ya bisa. Silakan. Ya. Untuk pensilnya. Ini pulpen Bu, bukan pensil. Iya. Di sini tadi ada kata kerja imperatif. Yang nomor 1 ada kata panaskan. Iya. Lalu ada juga konjungsi temporal, yaitu taburi. Sudah Bu. Ya terima kasih Mbak Amarta. Tapi dikerjakan, memang teman-teman saya kesat Bu ya. Ya terima kasih untuk tepuk tangan untuk Mbak Amarta. Silakan untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan Mbak Cindy. Ayo Mbak Cindy, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2, yaitu yang beranggotakan Mbak Estiana, Mbak Ansil, Mas Yoga, Mas Rifan, dan saya. Di sini ada teks prosedur, yaitu cara membuat jus apel. Jus apel mudah dibuat. Minuman ini juga termasuk dalam golongan minuman yang sehat dan segar. Ada bahan-bahannya yaitu 2 buah apel merah yang masih segar, gula pasir 2 sendok makan, air secukupnya, dan es batu secukupnya. Yang selanjutnya ada langkah-langkah, yaitu pertama, kupas kulit buah apel dan buang bijinya. Masukkan buah apel yang sudah dikupas ke dalam blender sambil dipotong-potong. Tuangkan air ke blender, lalu masukkan gula pasir dan es batu secukupnya. Blender dengan kecepatan sedang sampai halus dan lembut. Tuangkan jus apel ke dalam gelas, lalu jus apel siap untuk dihidangkan. Sudah Bu. Ya, untuk kaidah kebahasaannya silakan dibaca Mbak. Belum mengerjakan Bu. Loh, kok belum mengerjakan itu gimana Mbak? Ayo silakan dikerjakan. Dicari mana yang termasuk konjungsi temporal, mana yang termasuk kata kerja imperatif. Konjungsi temporal yaitu yang Di teksnya Mbak, di teksnya Oh, iya. ya. Ayo Mbak. merupakan kemudian, lalu berikutnya, dan setelah itu. Lalu
imperatif yaitu yang berimbuhan kan, i dan la. Ya, sudah. Ya, terima kasih Mbak Cindy. Silakan teman-teman untuk tepuk tangan untuk Mbak Cindy. Kemudian kelompok 3 silakan untuk maju mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terdiri dari anggotanya saya sendiri, kemudian ada Mbak Nanda, Sita, dan Mas Dewenda. Kita membuat teks prosedur mengenai cara memasak mie instan. Mie instan memiliki harga yang sangat ekonomis sehingga dapat dinikmati di segala waktu. Rasanya yang enak dan mudahnya didapatkan, produk ini membuat masyarakat sulit lepas dari mie instan. Dan untuk membuat mie instan, bahan yang kita perlukan adalah mie instan dan air secukupnya. Langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, rebus mie dengan air yang telah mendidih. Yang kedua, setelah cukup mendidih atau matang, tiriskan mie. Kemudian buanglah air bekas rebusan mie. Ketiga, setelah itu tuangkan air panas yang baru sebagai bumbu kuahnya. Kemudian yang keempat, masukkan bumbu-bumbu yang telah tersedia. Dan yang terakhir, mie rebus siap dihidangkan. Kemudian untuk unsur kebahasaan yaitu ada konjungsi temporal dan imperatif pada teks cara membuat mie instan ini, yaitu pada konjungsi temporal dapat ditandai oleh kata setelah itu pada langkah ketiga, yaitu setelah itu tuangkan air panas yang baru sebagai kuahnya. Untuk konjungsi kata kerja imperatif dapat dilihat pada langkah kedua, yaitu tiriskan mie, dan juga kata buanglah air bekas rebusan mie. Ya, terima kasih Mbak Lutfiana. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan bacakan rubrik penilaian kelompok untuk kelompok yang sudah kalian presentasikan tadi ya. Untuk kelompok 1 dapat 95. Dengan rincian dapat menentukan judul teks prosedur, dapat membuat dan menentukan kata pengantar teks prosedur, dan yang ketiga dapat membuat dan menentukan bahan peralatan. Yang keempat dapat mengembangkan tahapan proses teks prosedur, dan yang terakhir mempresentasikan dengan logas. Untuk kelompok 2 mendapat nilai 95. Untuk aspek yang dinilai itu ada dapat menentukan judul teks prosedur, dapat membuat dan menentukan kata pengantar teks prosedur. Yang ketiga dapat membuat dan menentukan bahan dan peralatan. Dan yang keempat dapat mengembangkan tahapan proses teks prosedur. Dan yang terakhir mempresentasikan dengan lugas. Untuk kelompok 3 dapat nilai tertinggi dari kelompok yang lainnya. Dapat nilai 100. Nah, semuanya dapat nilai 4 dari aspek yang dinilai. Ada dapat menentukan judul teks prosedur, dapat membuat dan menentukan kata pengantar teks prosedur, dapat membuat dan menentukan bahan dan peralatan, dapat mengembangkan tahapan proses teks prosedur, dan mempresentasikan dengan lugas. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, tadi kita membahas mengenai materi apa? Siapa yang tahu? Mbak Angel? Kita membahas mengenai materi teks prosedur dan kaidah kebiasaannya. Nah, benar sekali. Terima kasih untuk Mbak Angel. Sekian pembelajaran teks prosedur hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak
silakan boleh istirahat terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.